Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis di dalam Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Saudara-saudara, pada zaman Nabi Yeremia terjadi krisis kepemimpinan yang sangat besar di tengah-tengah bangsa Israel. Raja-raja Israel seperti Manasye, Amon, Yoahas, Yoyakim, dan Zedekia adalah raja-raja yang keji dan kejam. Mereka melakukan perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah. Mereka mengubah bait Allah sebagai tempat untuk memuja berhala. Mereka tidak tunduk pada perintah Allah. Sebaliknya, mereka lebih percaya kepada bangsa lain untuk melindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan nasib rakyatnya. Mereka hidup berpesta pora dan bermewah-mewah, sementara rakyatnya menjerit, miskin, dan diperbudak. Akibatnya, umat Allah tercerai-berai karena ulah para pemimpinnya. Saudara-saudara, Allah tidak diam mendengar dan melihat jeritan umatnya. Karena itu Allah memanggil Yeremia untuk mengingatkan para raja-raja Israel supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah dengan bertindak adil kepada bangsa dan umatnya. Tetapi mereka tidak mau bertobat. Mereka mengeraskan hatinya.
Yeremia yang utusan Tuhan mereka tolak, mereka tangkap, mereka siksa, dan mereka penjarakan. Hati para raja Israel telah dikuasai oleh kejahatan dan dosa-dosa besar. Hati mereka seperti batu keras yang tidak mau menerima segala seruan pertobatan dan perintah Allah. Akhirnya, melalui khotbah ini, Allah sendiri yang akan mendatangkan hukuman kepada mereka. Allah berkata, celakalah kamu. Dalam bahasa yang lain, terkutuklah kamu yang membuat umat-umatku terserak. Allah tidak tinggal diam melihat penderitaan umatnya. Allah tidak diam melihat ketidakadilan raja-raja Israel. Para raja Israel itu tidak menuntun umat Allah di jalan kebenaran. Mereka layaknya gembala-gembala jahat yang membiarkan domba-domba yang tersesat, terjatuh, dan dimangsa binatang buas. Maka Allah marah pada raja-raja itu dan akan membalaskan segala perbuatan jahat yang telah mereka lakukan kepada bangsa Israel. Sebaliknya, Allah berjanji kepada segenap umat Allah. Allah akan mendatangkan pemulihan bagi mereka. Allah akan mendatangkan kebebasan bagi mereka. Mereka yang tercerai-berai akan dikumpulkan. Dan Allah akan bawa mereka ke tempat yang aman. Sehingga mereka bertambah banyak dan berkembang biak. Allah menuntun domba-domba itu ke rumput, ke air yang tenang. Supaya mereka hidup, mereka bisa bertumbuh, mereka berkembang biak. Maka dari sini kita mengerti bahwa janji Allah ini adalah janji yang mengandung pemeliharaan bagi semua umat Allah yang menderita dan tersesak. Allah memulihkan. Walaupun kelihatannya tantangan mereka besar, penderitaan umat itu besar, tetapi Allah lah yang bertindak dan bekerja untuk mereka. Sehingga apa yang dijanjikan Allah pasti akan terjadi. Dan kita tahu di dalam teks khotbah hari Minggu ini, puncak janji Allah itu adalah Allah akan mengangkat, memberikan gembala baru kepada mereka. Allah menjanjikan pemimpin yang baru bagi mereka. Yang Allah katakan dalam teks ini, dialah yang akan menggembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Sebab gembala yang akan diberikan oleh Allah adalah gembala yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Pemimpin yang Allah janjikan adalah pemimpin yang benar-benar sesuai dengan perintah Allah, sebab dia adalah pemimpin kebenaran itu sendiri. Gembala itu berasal dari tunas Daud. Ia adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Dan dikatakan di dalam teks khotbah hari ini, dia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ciri khas kepemimpinan raja yang Allah janjikan adalah
ada pada keadilan dan kebenaran. Dia membela orang-orang yang menderita. Dia melawat orang-orang yang tersakiti. Dia membawa pulang orang-orang yang tersesat, supaya mereka, orang-orang yang dibuang, orang-orang yang tertindas selama ini, mendapatkan kelegaan dan sukacita di dalam Dia. Ia adalah pemimpin dan seorang gembala yang rela berkorban untuk domba-dombanya, sehingga domba-dombanya memperoleh keselamatan. Jika selama ini raja-raja Israel sebagai gembala, merekalah yang mengorbankan domba-domba mereka, menghancurkan domba-domba mereka, melukai domba-domba mereka. Tapi saat ini, saat Allah berjanji mendatangkan gembala pada bangsa Israel, sang gembala itulah yang berkorban untuk domba-dombanya. Dan saudaraku, kita tahu siapa gembala itu. Dia adalah Yesus Kristus, domba Allah yang sejati. Dan kita melihat melalui kesaksian firman Tuhan, pengorbanan dan puncak pengorbanan sang gembala itu adalah peristiwa salib, yang seharusnya Anda dan saya yang tersalib karena dosa-dosa kita yang mendatangkan maut. Tapi gembala agung itu, dialah yang mengambil alih, dan dia yang tersalib, dia yang menderita untuk kita. Dia mengambil jalan itu supaya kita dibebaskan, diselamatkan. Dia adalah Allah yang adil. Dosa itu harus dihukum. Kejahatan itu harus dihukum. Tapi dia juga adalah Allah yang adil. Maka dia yang berkorban sekaligus melaksanakan keadilan dan kasih. Tidak ada seorang gembala yang bisa seperti dia. Hanya Yesuslah gembala kita, gembala yang sejati, yang selalu adil kepada semua umat-umatnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah ini sebagai penghiburan bagi kita saat ini, sekaligus peringatan kepada kita semua. Kita dihiburkan bahwa walaupun kita menderita saat ini, menanggung luka, mengalami kekecewaan berat, mengalami kepahitan yang mendalam, tapi ternyata firman ini menginspirasi kita, mengajarkan kita. Allah melihat dan mendengarkan segala pergumulan kita. Allah tahu itu. Allah melihat itu. Mungkin selama ini banyak di antara kita bertanya-tanya, Allah tidak peduli pada kita. Allah tidak mendengarkan jeritan kita. Tapi firman hari ini berkata dengan jelas, Allah mendengarkan dan melihat jeritan umatnya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, marilah kita berpengharapan pada segala janji Allah. Sebab hanya Allah lah yang berjanji yang penuh dengan kepastian, yang membawa kita pada pemulihan dan sukacita. Berharaplah dan datanglah kepada Tuhan saja. Dialah yang memulihkan segala bebanmu, mengobati segala lukamu, menyembuhkan segala penderitaanmu. Karena dia adalah Allah yang penuh kasih. Kemudian firman ini memberikan peringatan keras kepada kita, supaya jangan kita bertindak zalim dan keji terhadap sesama kita. Jangan kita membuat orang menderita.
Jangan kita menipu orang, memfitnah, melukai atau sebagainya. Mungkin kita berpikir mereka tidak mengetahui tindakan kita. Mereka tidak bisa membalas perbuatan kita. Tapi ingatlah, Tuhan melihat itu. Tuhan mendengarkan itu. Dan mungkin Tuhan akan membalaskan segala tindakan jahat yang kita lakukan pada orang lain. Segeralah saudara-saudaraku, berdamailah, meminta ampun pada orang-orang yang pernah engkau lukai, engkau sakiti. Karena kesempatanmu masih ada hari ini. Jangan tunggu sampai hari Tuhan turun atasmu. Tapi sekarang segeralah berubah dan bertobatlah. Ada ilustrasi seperti ini. Sebuah kapal pesiar menawarkan perjalanan liburan mewah dengan rute Amerika Serikat menuju Eropa. Dalam perjalanan pelayaran kapal pesiar ini, dia akan singgah di beberapa negara untuk beberapa saat. Saat kapal singgah di sebuah negara, semua penumpang diingatkan dengan waktu mereka singgah di sana. Sekali, dua kali para penumpang berhasil masuk ke kapal sebelum kapal pesiar ini berlayar kembali. Namun tiba di sebuah negara yang indah. Beberapa penumpang nampaknya mulai terlena dengan waktu. Mereka asik bermain. Mereka asik berbelanja. Mereka asik menikmati keindahan negara itu. Sampai waktu untuk masuk kapal pun tiba. Mereka sudah mulai lupa. Dan walaupun mereka sudah diingatkan beberapa kali untuk segera masuk kapal, mereka pun abai. Karena keindahan di tempat itu, karena terlalu asik untuk tinggal di situ. Tetapi pada akhirnya waktu pun tiba. Pintu gerbang kapal sudah tertutup. Tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk naik. Akhirnya mereka tertinggal. Dan saat itu penyesalan tiada berguna karena gerbang sudah ditutup. Melalui ilustrasi ini mengajarkan kita, sebelum waktunya tiba, sebelum waktu Tuhan itu datang, maka hari ini, di sini dan kini, segeralah bertobat dan kembalilah pada Allah. Lakukanlah keadilan dan kebenaran kepada setiap orang. Inilah waktunya bagi kita untuk berbuat baik dan memberikan dampak baik kepada orang lain. Jangan tunggu hari esok. Inilah harinya. Segeralah bertobat. Lakukanlah terbaik kepada semua orang. Maka Tuhan akan dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.